Alhamdulillah, program Titian Barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus taif. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, jangan lupa kalian cek deskripsi video ya guys ya. Di situ kalian bisa berangkat umroh dengan travel umroh yang amanah dan terpercaya. Dan juga buat kalian yang mau beli baju koko Al-Qodi dan juga parfum kamu nih, kalian cek sekarang. Oke, sekarang kita ke konten. Konten gue emang sekarang ini masih seputaran ya. Kelompoknya Fuad Pleret dan Wasim Penipu nih. Dua-duanya nih udah dilaporin ke polisi. Dua-duanya kita tunggu tindakan dari polisi untuk segera mengamankan kedua orang ini, diperiksa agar tidak menyebarkan fitnah yang membuat emosi masyarakat itu makin menjadi-jadi ya. Sekarang ini ada kasus ya, kelompok mereka juga sih ya, PWI, IMAT ya, gara-gara kasus ini nih. Saya nyatakan orang itu bukunya berdosa besar. Ya, si Syarif Bokep ini, Syarifuddin, ya itu kan ngomong begini tentang Kiai Miftahul Akhyar yang diduga menyebarkan fitnah tentang Kiai Miftahul Akhyar yang membuat NU dan Ansor marah. Ya, yang dia bilang termasuk Kiai Haji Miftahul Akhyar. Haram. Nah itu termasuk. Dan itu kan membuat IMAT cuci tangan. Ini pernyataannya IMAT ada di sini nih. Kiai Syarifuddin setiap pernyataannya itu tidak mewakili dan tidak merepresentasikan daripada pandangan-pandangan PWILS terhadap Nahdlatul Ulama. Itu bukan acara DPW PWI Jatim. Ya, jadi IMAT nih ngomong begini nih tentang Syarif Syarif ini. Ini jadi guys ya, Syarifuddin sama Imaduddin, dua udin mukimat berseteru perang parah. Wah, lanjut. DPW PWI Jatim itu sudah dibekukan dan sudah dibentuk kembali oleh pimpinan pusat, ketua karateker dan susunan pengurus. Dan yang dilakukan di Surabaya itu bukan pengurus PWI Provinsi Jatim yang sah. Jadi itu acara ilegal dari PWI Jatim yang sudah dibekukan. Oke, berarti Syarif nggak diakuin sama PWI ya, nggak diakuin lu Rip ya. Kep bokep nggak diakuin lu Kep. Aduh, lanjut. Untuk masalah organisasi ini udah segini aja deh ya. Ada yang lebih jelas lagi, yaitu Syarif ngejawab ya, ntar gua taruh di belakang aja itu ya. Tapi ada jawaban yang lebih gimana dari si Syarif Bokep nih. Kabur karena Syarifuddin bukan Al-Kaburi. Jadi berantem dari orang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin
بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمدلillah rabbil alamin. Rungkatin Pak Alawi, rungkatin Abaib, perang sendiri. Lanjut pernyataannya si Syarifuddin ini. Ayo Syarifukep, lanjut. Saya ke sana sebagai salah satu pendiri PWI. Dan catatannya ada, jejak digitalnya ada, rekam jejaknya juga ada, notifikasi tulisan SK Kemenkumham per tahun 2023 juga ada, walau katanya SK Kemenkumhamnya sudah diganti tanpa semaya karonyong. Nah itu kan semaya karonyong itu tanpa ngomong sama saya gitu ya. Ya berarti lu kagak dianggap, Rip. Udahlah kalian, ya udahlah, gas saja Rip. Balas sih mat, gas Rip. Ya adu domba itu nggak boleh guys. Tapi kalau adu setan boleh. Ya lanjut. Baper lu ya. Lanjut. Kan persoalan lain. Tapi yang jelas saya ini salah satu pendiri. Saya juga ketua tim perumus pembuatan ADART. Ketua adminnya adalah Cakmit dari Banjarnegara. Kemudian saya pun yang mengupayakan sampai suksesnya nama PWI yang semula Kebangkitan Wali Songo menjadi PWI itu lewat saya yang membuat melalui notaris yang ada di Kabupaten Tegal. Ini sejarah yang ya jangan dilupakan, jangan dikubur lah. Sejarah jangan dilupakan. Nah, pengkaburan sejarah, perubahan sejarah. Golongan lu sendiri yang ngomong pengkaburan sejarah, ngerasain. Wallah, kualat itu emang ada guys. Kualat itu emang ada. Mereka sering nuduh-nuduh orang pengkaburan sejarah, perubahan sejarah. Nah, sejarah lu sendiri di rumah Mak Imat ya. Mamam. Lanjut. Siapapun panjenengan, apapun Anda, jangan mencoba ngubur saya. Tolong please. Tolong please gaya. Gitu. Gaya. Karena Cap. Orang itu kalau sudah tolong please. Gaya lu Cap. Aduh Cap. Lanjut. Mulai mengubur orang lain, biasanya orang itu akan terkubur dengan sendirinya. Kiai Syarifuddin setiap pernyataannya itu intinya ya Syarif sama dua Udin ya, dua Udin Mukimat Bakwantam perang. Wah gue bahagia banget guys. Terusin terus sholawat tasgil ya guys ya. Adu domba nggak boleh, tapi zalim sama zalim boleh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ashghil adh-dhalimin bidh-dhalimin wa akhrijna min bainihim zalimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillah rabbil alamin. Gua Babaldo, YouTuber rakyat biasa, pamit dulu dan lagi bahagia alhamdulillah. Sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah warudha wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dua Udin Mukimat berseteru parah. Wah, asik. Kiai Syarifuddin setiap pernyataannya itu tidak mewakili dan tidak merepresentasikan daripada pandangan-pandangan PWILS terhadap Nahdlatul Ulama. Itu bukan acara DPW PWI Jatim. DPW PWI Jatim itu sudah dibekukan dan sudah dibentuk kembali oleh pimpinan pusat, ketua karateker dan susunan pengurus. Dan yang dilakukan di Surabaya itu bukan pengurus PWI Provinsi Jatim yang sah. Jadi itu acara ilegal dari PWI Jatim yang sudah dibekukan. Untuk masalah organisasi, mohon maaf Kiai Imat, panjenengan pun pernah dipecat dari jajaran Lembaga Basul Masail PBNU. Artinya apa? Secara ilmu organisasi panjenengan lemah. Selanjutnya terkait pernyataan Kiai Imaduddin yang menyinggung nama saya, di mana di dalam narasinya dia mengatakan bahwa setiap perkataan Kiai Syarifuddin tidak mewakili
dan juga bukan representatif daripada PWI Laskar Sabilillah, itu mohon dipikirkan kembali Kiai Imad. Karena bagaimanapun silakan Kiai Imad tidak mengakui siapa saya saat ini monggo, tetapi umat masyarakat Indonesia tahu bahwa saya sesuai yang ada di tertera AHU per tahun 2023, saya adalah salah satu pendiri PWI. Kabur karena Syarifuddin bukan Al-Kaburi. Saya ke sana sebagai salah satu pendiri PWI, dan catatannya ada, jejak digitalnya ada, rekam jejaknya juga ada, notifikasi tulisan SK Kemenkumham per tahun 2023 juga ada, walau katanya SK Kemenkumhamnya sudah diganti tanpa semaya karo nyong. Nah, itu kan persoalan lain, tapi yang jelas saya ini salah satu pendiri, saya juga ketua tim perumus pembuatan ADART, ketua adminnya adalah Cakmit dari Banjarnegara. Kemudian saya pun yang mengupayakan sampai suksesnya nama PWI yang semula Kebangkitan Wali Songo menjadi PWI itu lewat saya yang membuat melalui notaris yang ada di Kabupaten Tegal. Ini sejarah yang ya jangan dilupakan, jangan dikubur lah. Siapapun panjenengan, apapun Anda, jangan mencoba ngubur saya, tolong please gitu. Karena orang itu kalau sudah mulai mengubur orang lain, biasanya orang itu akan terkubur dengan sendirinya. Kiai Syarifuddin setiap pernyataannya itu tidak mewakili dan tidak merepresentasikan daripada pandangan-pandangan PWI-LS terhadap Nahdlatul Ulama. Itu bukan acara DPW PWI Jatim. DPW PWI Jatim itu sudah dibekukan dan sudah dibentuk kembali oleh pimpinan pusat, ketua karateker dan susunan pengurus, dan yang dilakukan di Surabaya itu bukan pengurus PWI Provinsi Jatim yang sah. Jadi itu acara ilegal dari PWI Jatim yang sudah dibekukan. Al-Kaburi. Al-Kodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman, Al-Kodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Al-Kodi sekarang juga.